Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Bapak Raffi Aditya Prastowo. Mungkin bisa kenalan satu-satu dari mbaknya yang ini. Perkenalkan, nama saya Aziza Nizima. Oke. Perkenalkan, nama saya Syifa Rosanda. Perkenalkan, nama saya Deti Bali Sodayani. Saya Anissa Kiyonurisnini. Saya Budita Prasetya. Oke, baik. Terima kasih sudah memperkenalkan diri kalian di kelas ini ya. Baik, anak-anak. Di sini saya akan menjelaskan tujuan konseling pada pagi hari ini. Nah, tujuannya yaitu kita akan memahami dampak jangka panjang dari apa yang dibagikan di media sosial. Jadi kita di sini itu akan menganalisis lah bagaimana dampak yang kita unggah di media sosial itu, baik dampak positif maupun dampak negatif itu. Oke, di sini saya sebelum masuk ke materi ya, di sini saya mau tanya, Bapak mau tanya terlebih dahulu. Di sini anak-anak sering menggunakan media sosial? Sering. Paling sering menggunakan media sosial apa? TikTok. TikTok. Paling sering? Iya. Oke. Mungkin anak-anak sering mengunggah apa di TikTok? Video, foto atau apa? Video. Oke, siap. Bagus. Oke, kita kan apa? Tadi saya sudah tanya anak-anak apa? Sering menggunakan media apa? Jadi sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita icebreaking terlebih dahulu agar kita tidak tegang nanti di saat materi, pembahasan materi. Oke? Iya, Pak. Siap, Pak. Oke. Jadi gini, icebreakingnya. Ketika Bapak bilang tepuk satu itu tepuknya satu kali, kalau tepuk dua itu dua kali, kalau tepuk tiga itu tiga kali. Jadi kalian harus fokus ya. Iya, Pak. Oke? Oke. Tepuk satu, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, sudah cukup. Biar kalian tidak tegang nanti. Oke. Jadi gini ya teman-teman. Di sini Bapak akan menampilkan PowerPoint yang di sini ada memahami dampak jangka panjang dari apa yang dibagikan di media sosial gitu. Jadi pemahamannya terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan mempelajari ada 4 poin. Ya, yang pertama pengertian media sosial, terus yang kedua pengertian jejak digital, dan yang ketiga dampak penggunaan media sosial, dan yang keempat cara menggunakan media sosial dengan bijak. Oke, jadi pengertian media sosial ini platform yang berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berbagi informasi, serta berinteraksi dengan orang lain secara online. Jadi kalian media sosial itu kan bisa berteman dengan orang yang mungkin luar dari kota, di luar kota, atau mungkin orang-orang yang mungkin dari luar negara. Kalian bisa berinteraksi dan bisa saling berteman gitu ya. Tapi di sini teman-teman ada yang mempunyai teman dari luar kota atau dari luar negeri? Wah, dari mana Mbak kalau boleh tahu Mbak? Dari yang luar kota kalau Oke, siap. Mungkin saya lanjut. Pengertian jejak digital. Oke. Jejak digital itu adalah rekaman aktivitas seorang yang tersimpan di internet sebagai hasil dari penggunaan teknologi digital. Jadi kalian, misal anak-anak mengunggah video, di situ kan pasti kalau dihapus itu kan masih ada jejak digitalnya. Mungkin kalian bisa ingin mencarinya lagi, mungkin bisa
akun-akun yang lama gitu. Oke, Pak. Oke, saya boleh minta tolong untuk dibacakan kepada anak-anak. Oke, silakan. Oke, baca yang benar. Oke. Dampak penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi penggunanya. Dampak positif dari media sosial antara lain memudahkan komunikasi, memperluas jaringan pertemanan, serta menjadi sarana berbagi informasi dan menunjukkan kreativitas. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti penyalahgunaan data pribadi, cyberbullying, konflik sosial, serta merusak reputasi seseorang. Bahkan jejak digital yang buruk dapat mempengaruhi peluang seseorang dalam pendidikan maupun pekerjaan di masa depan. Oke, baik, terima kasih Mbak Baby Valencia. Nah, jadi itu ya dampak penggunaan media sosial itu anak-anak ada dua, yaitu positif dan negatif. Itu jadi yang positifnya itu memudahkan komunikasi, memperluas jaringan pertemanan, terus serta menjadi sarana informasi dan menunjukkan kreativitas. Terus juga ada dampak negatifnya, banyak penyalahgunaan data pribadi, cyberbullying dan konflik sosial. Mungkin di sini Bapak akan menampilkan video yang ini ada video tentang penggunaan media sosial juga. Sebentar. Oke, jadi nanti minta tolong anak-anak untuk dilihat dan dicermati. Mungkin nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya anak-anak. Siapa? Beberapa seorang remaja penjual donat di Serang, Banten kehilangan ponsel dan uang akibat ditipu teman yang baru dikenalnya di media sosial. Kisah miris korban menjadi viral dan mengundang simpati warga. Tangis remaja bernama Tiara ini tak terbendung saat menceritakan peristiwa pahit yang menimpa dirinya kepada petugas Satlantas Serang Timur siang tadi. Remaja 16 tahun ini ditemukan terlantar di terminal Pakupaten Serang. Warga Balaraja Kabupaten Tangerang ini sebelumnya ditipu beberapa orang yang baru dikenalnya di Facebook. Akibatnya ia kehilangan ponsel dan uang hasil perjualan donat. Awalnya korban dibawa pelaku untuk bertemu temannya di sebuah taman. Namun pelaku justru meninggalkan korban di terminal Pakupaten seorang diri usai merampas harta bendanya. Isinya apa ya guys? Setelah ditemukan kebingungan di musola terminal. Kisah miris yang dialami Tiara pun jadi viral dan mengundang simpati warganet. Anak yatim piatu ini kini telah kembali berkumpul bersama kakeknya di rumah di Masdan, Serang, Banten. Oke,
Oke, nanti setelah anak-anak melihat video tadi, apa yang bisa kalian lihat? Mungkin contoh penggunaan media sosial yang baik atau kurang baik gitu. Kurang baik, Pak. Karena mungkin dilihatnya itu dari media sosial tampaknya positif, tapi waktu ketemu gitu kan jadi gimana? Oke, jadi mungkin di media sosial terlihat wah ini bisa diajak bertemu dengan baik, tapi pas ketemu malah tadi katanya dirampas, terus ditinggal sendirian, jadi itu bermedia sosialnya tuh kayak kurang berhati-hati gitu. Jadi kalian harus bisa mengontrol media sosial kalian itu dengan baik. Jangan sampai kalian merasa kalian itu terpacu dengan media sosial itu. Oke, di sini Bapak akan membagikan cara agar bermedia sosial itu dengan bijak. Dengan agar terhindar dari dampak negatif media sosial, pengguna perlu memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital. Salah satu caranya dapat dilakukan dengan berpikir terlebih dahulu sebelum memposting sesuatu di media sosial. Selain itu, pengguna juga perlu menghindari membagikan informasi pribadi secara berlebihan, tidak membuat konten yang menyinggung atau merugikan orang lain, serta menggunakan media sosial untuk kegiatan yang positif dan bermanfaat. Dengan menggunakan media sosial secara bijak, seseorang dapat menjaga reputasi diri serta menghindari berbagai risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Mungkin teman-teman ada yang mungkin anak-anak ada yang masih bingung terkait bermedia sosial itu bagaimana, atau mungkin masih bermedia sosial dengan negatif, ya bisa dibilang negatif, sering memposting terus tidak memikirkan jangka panjangnya begitu. Oke, teman-teman sudah bisa memahami materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Iya, Pak. Oke, baik, di sini Bapak kita akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini, yaitu media sosial merupakan sarana komunikasi digital yang banyak digunakan oleh remaja untuk berbagi informasi, berinteraksi, dan mengapresiasikan diri. Namun setiap aktivitas yang dilakukan di internet akan meninggalkan jejak digital yang dapat tersimpan dalam waktu lama. Unggahan yang dibagikan di media sosial dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi kehidupan seorang di masa depan. Seperti membangun reputasi, media sosial akan memberikan dan berkesan. Jadi mungkin anak-anak sudah bisa mengerti ya bagaimana cara bermedia sosial yang baik dan bijak. Jadi saya harap teman-teman bisa hati-hati lah dalam menggunakan media sosial, dan ada istilah tanganmu adalah harimaumu. Oke, sebelum Bapak menutup konseling pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik yang mungkin nanti diisi ya teman-teman, anak-anak. Mungkin nanti diisi, terus kemungkinan mungkin nanti bisa dikumpulkan jadi satu. Oke? Siapa?
Oke, baik anak-anak. Terima kasih sudah memperhatikan materi dari pertemuan konseling hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan bermedia dengan baik. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Apabila ada salah kata, salah perbuatan dari Bapak, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.